Selamat datang di podcast Santap Ilmu edisi Women's Day. Saya Septiani Pratiwi yang akan menjadi moderator hari ini. Edisi kali ini kita akan membahas terkait success story behind Proper Palimanan. Saya sudah ditemani dengan wanita-wanita luar biasa yang terlibat di dalam tim Proper Palimanan. Di sini ada Ibu Erna. Selamat pagi Ibu Erna. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Jadi Bu Erna ini merupakan Dephead SHE yang sekaligus Ketua Proper Palimanan. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Rita. Selamat pagi Bu Rita. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Bu Rita? Luar biasa. Luar biasa. Dan Bu Rita merupakan asisten to GMO for CSR and MR. Yes. Dan baru-baru ini kita semua mendapatkan kabar baik ya Bu ya terkait Proper, khususnya untuk Proper Palimanan yang mendapatkan predikat emas. Luar biasa. Saya mengucapkan selamat dulu kepada ibu-ibu dan seluruh tim Proper. Jadi mungkin yang belum tahu, Proper itu merupakan program dari pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja dari pengelolaan lingkungan suatu perusahaan. Nah, di balik Proper emasnya Palimanan, kebetulan ini adalah kali ketiga ya Bu ya. Kita mendapatkan predikat emas yang sebelumnya di tahun 2012, 2013 dan sekarang 2024. 2012, 2013 dan 2024. Luar biasa. Jadi kalau kata Pak Marcos ini merupakan salah satu hadiah gitu ya Bu ya, hadiah di ulang tahun Indosemen ke 50 tahun. Nah, mungkin teman-teman juga di sini kepo gitu ya, gimana sih saya juga khususnya kepo nih Bu, bagaimana sih perjalanan tim Proper. Mungkin kita bisa flashback terlebih dahulu di tahun 2024, dari perjalanan awal, persiapan dokumen Proper itu seperti apa sih Bu? Saya ya. Boleh ke Nanti Bu bisa Erna dulu, gantian. nanti kita gantian. Oke. Perjalanannya ya cukup banyak suka dukanya ya tentunya. Jadi tapi memang Proper ini merupakan satu program yang menurut saya bukan hanya mendukung atau membuat perusahaan itu melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Nah, setiap perusahaan diminta untuk bisa berkontribusi positif untuk kegiatan lingkungan, baik di perusahaannya ataupun di lingkungan masyarakat. Sukanya sebenarnya kalau di kami sih, ada satu hal yang membuat kita menjadi kangen terkadang ya setiap tahun. Karena dengan dalam kondisi yang kita di waktu yang sangat terbatas untuk membuat dokumen-dokumen Proper tersebut sesuai dengan apa yang diarahkan oleh KLHK, itu membuat kita menjadi satu bagian yang satu kumpulan orang yang saat itu berjuang bersama dengan waktu yang sangat terbatas. Dan itu banyak dukanya ya. Dukanya juga ada kadang dalam kondisi pressure yang tinggi, stres yang tinggi ya. Kemudian ada yang mungkin sedikit tinggi nadanya, atau agak sedikit tersinggung dan sebagainya. Itu juga menjadi satu dinamika. Justru semakin banyak hal-hal yang muncul di dalamnya, itu semakin membuat kita kangen pada saat-saat kita sudah masa-masa ya rest seperti sekarang ya, belum waktunya untuk menyusun lagi dokumen. Jadi suka dukanya cukup banyak dan menurut saya itu membuat satu semangat lain lagi untuk kita dapat berkarya lebih baik lagi. Jadi kalau versi Bu Erna justru malah banyak hal yang dikangenin ya Bu ya dari suka dukanya ya. Kalau Bu Rita sendiri juga kan termasuk tim sukses Proper lah ya. Menurut Ibu gimana Bu suka duka selama menjadi tim Proper? Ya itu tadi suka dukanya, ada yang lucunya, ketawa bareng, tapi juga kadang kalau sudah waktunya harus kita harus upload, itu tuh ada stresnya, terus mudah banget gitu loh untuk emosinya ke bawah gitu. Deadline gitu ya. Ya, deadline. Terus kita tuh benar-benar memang all out ya. Saya lihat tuh luar biasanya tim Cirebon itu, kita tuh all out. Kita nggak mikirin lagi, mungkin suami aja ditinggal ya Bu ya. Karena beberapa hari gitu kita harus di karantina. Jadi
salah satunya yaitu sih Mbak. Oke. Nah, Bu Erna ini kan merupakan ketua tim proper ya Bu ya. Gimana sih Bu, ada nggak tantangan atau kesulitan selama Ibu dalam memimpin tim proper? Kesulitan pasti ada ya, karena sebenarnya kan tim proper Palimanan ini boleh saya bilang dibangun dengan rasa saling percaya satu sama lain. Kita tidak melihat kekurangan, tetapi kita melihat kelebihan dari masing-masing. Karena saya tahu di tim proper itu kayak kita bikin satu masakan, dia harus ada yang memberikan rasa manis, memberikan rasa asin, memberikan rasa asam. Tapi itu semua kalau kita bisa memposisikan dengan satu porsian yang baik, itu akan menjadi satu masakan yang mungkin luar biasa ya di sana. Tantangannya mungkin untuk saya secara pribadi memang ke depan ini kan proper itu akan semakin sulit tentunya ya. Dan ini yang harus kita pikirkan, bagaimana kita bisa mendeliver apa yang menjadi kesulitan di masyarakat, juga apa yang menjadi kesulitan perusahaan, untuk kita carikan solusi yang juga tidak merusak lingkungan, justru malah bisa mendukung kelestarian alam lebih baik. Dari sisi membernya sendiri, kalau untuk Palimanan karena kita sudah bertahun-tahun ya untuk bekerja sama, masing-masing sudah tahu karakter. Gimana karakternya Bu Rita dalam kondisi tertekan waktu gitu ya, gimana kondisinya teman-teman yang lain gitu. Kami saling mengisi intinya gitu. Kalau ada yang lagi stres, kita bantu dengan humor, dengan bercanda. Kalau ada yang tidak bisa mengerjakan satu kegiatan, kita akan saling bantu. Jadi intinya kalau di proper itu teamwork itu sangat diuji. Teamwork sangat diuji. Dan yang satu lagi yang perlu diketahui, yang paling diuji adalah kesabaran. Kalau tidak sabar, sepinter apapun orang yang ada di situ nggak akan bisa menghasilkan tim yang baik. Jadi sama-sama semua saling mengingatkan. Biasanya kita semua saling mengingatkan gitu. Kalau ini sudah lagi naik nih tensinya, yang satu pasti akan ngadem-ngademi atau gimana. Itu selalu begitu. Selalu begitu, dan itu ya dinamikanya luar biasa untuk di tim proper Palimanan. Jadi kalau yang saya tangkap, kesulitan mah pasti ada ya Bu ya. Gimana cara kita untuk mengenali karakter dari setiap orang. Kemudian saya penasaran Ibu, gimana sih Bu caranya untuk ini kan dari banyak background ya Bu ya, mungkin dari beberapa departemen dengan PIC-nya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing. Gimana cara Ibu menyatukan frekuensi itu antar tiap orang itu supaya bisa satu tujuan nih, kita sama-sama tujuannya tuh untuk proper gitu. Gimana cara? Yang pertama adalah komitmen. Kita semua punya komitmen. Even itu sampai di atasan kita juga harus punya komitmen. Kalau misalnya pimpinan puncak kita tidak punya komitmen, bagaimana dia bisa mendukung pelaksanaan dari penyusunan dokumen proper itu sendiri, bahkan implementasi terhadap programnya di dalam keseharian yang kita lakukan. Setelah itu komitmen, kita juga harus konsisten. Ya, konsisten terhadap apa yang kita lakukan, sehingga segala sesuatu itu bisa kita lakukan dengan baik. Prinsipnya adalah, kembali tadi saya garis bawahi, kita tidak melihat kekurangan dari setiap orang, tidak melihat kekurangan dari setiap materi, tapi kita bicara tim, kita lihat kelebihan dari masing-masing seperti apa. Dan tentunya saya yakin setiap orang pasti punya kelebihan, dan itu yang harus kita perbesar. Karena kalau kita memperbesar masalah kekurangan setiap orang, nggak akan ada habisnya ya. Tapi kalau kita bicara bagaimana kita meningkatkan kelebihan orang tersebut sehingga dia mempunyai nilai tambah, itu yang kita gali, dan itu yang kami lakukan, dan kami saling mengingatkan. Intinya itu. Apa sih Bu yang membuat tim proper Palimanan itu bisa mendapatkan predikat emas? Yang bisa mendapatkan predikat emas itu sebenarnya simple sih. Kita melakukan satu pelaporan, intinya kan adanya di pelaporannya. Pelaporan itu sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari KLHK. Kalau kita buat pelaporan bentuknya A, B, C, ya ikuti apa yang menjadi arahannya. Kedua, kebetulan memang tim proper juga di sini kita punya, sebenarnya Indosemen itu punya banyak program. Ya. Programnya itu bagus-bagus menurut saya. Hanya saja kelemahan kita adalah dalam melaporkannya. Itu yang menjadi satu concern kita ya.
Jadi dengan adanya proper ini merupakan satu sinergi yang bagus ya. Jadi kita punya program, kemudian kita punya cara untuk melaporkan yang mengemasnya seperti apa, sehingga dia bisa menjadi satu nilai tambah. Dan yang paling penting bagi kami adalah program itu bisa berjalan dengan baik, kemudian program itu punya manfaat bagi masyarakat, dan program itu juga punya manfaat bagi perusahaan tentunya, dan itu merupakan satu program yang juga harus sustain, harus berkelanjutan. Bukan berarti kita melaporkan satu kegiatan yang hanya saat menyusun proper kita buat-buat seperti itu, tidak demikian. Jadi memang itu sudah ada, hanya saja kita lemah juga ya untuk mengemasnya. Itu pembelajaran yang sangat penting. Dan untuk tim Palimanan ini kita jatuh bangun sendiri sebenarnya ya. Kita belajar dari beberapa kegagalan yang ada. Dari kegagalan-kegagalan itu kita akhirnya tahu, oh berarti kita lemah di bagian ini, lemah di bagian ini dan sebagainya, dan kita tutupi bersama. Dan yang paling penting adalah tadi teamwork yang dibangun dengan rasa kekeluargaan yang cukup tinggi menurut saya di sini. Kita merasa satu perjuangan sehingga kita bisa saling memahami satu sama lain dan itu bisa bekerja dengan baik. Adapun bicara di proper emas, pencapaian kita mendapat emas ya menurut saya ya itu bonus ya, bonus dari kerja keras selama ini, kerja keras dan kerjasama. Saya selalu mengatakan ini adalah kerja keras dan kerjasama. Yang penting adalah program yang kami lakukan itu dengan kita sampaikan di proper itu bisa sustain sampai dengan hari ini. Ya. Jadi mungkin ini mengingatkan saya dengan salah satu leadership style Indosemen ya Bu ya, yang we-centric ya Bu ya, dimana output yang kita hasilkan, yang kita peroleh itu merupakan keterlibatan dari seluruh anggota tim. Gitu ya. Mungkin juga tadi Bu Erna sempat cerita kalau sebenarnya proper itu sebenarnya tujuannya untuk implementasinya kepada masyarakat ya Bu ya. Nah, kita sudah ada Bu Rita nih di sini. Bu Rita kan salah satu PIC terkait CSR ya Bu ya. Boleh Bu di-sharing sedikit apa saja sih program-program dari CSR ITP Palimanan itu? Ya, khususnya untuk Propermas kemarin memang tidak jauh dari permasalahan sampah Mbak. Jadi Indosemen itu concern terhadap sampah dan bagaimana sampah itu bermanfaat menjadi alternatif fuel, terutama di Indosemen itu kan seperti kita tahu bahwa batu bara sekarang kan semakin mahal nih Mbak ya. Jadi bagaimana kami bisa mencapai di tahun 2030 itu sekitar hampir 50% pencapaian untuk pemakaian dari RDF. Jadi untuk kontribusi kami sebagai CSR, kami menggandeng Mbak. Misalkan untuk desa-desa, kita tahu masalah sampah ini masalah nasional. Sampah itu nggak akan habis-habisnya selama manusia hidup tuh pasti ada sampah. Jadi itu menjadi material yang sangat berharga nantinya. Tadinya sampah itu dibuang, tapi bagaimana sampah itu bisa di solving problemnya, bahkan itu menjadi nilai tambah terhadap baik itu masyarakat maupun di Indosemen sendiri. Jadi win-win solution yang kita ambil. Dan saat ini kita punya 6 desa binaan Mbak. 6 desa binaan di Indosemen Cirebon itu. Jadi salah satunya itu kita sudah ada project untuk unit pengolahan sampah, terutama di Desa Palimanan Barat. Nah, Desa Palimanan Barat ini menjadi pilot project dalam artian bahwa kita sudah bisa mengelola sampah hampir di Desa Palimanan Barat itu kita memproduce sekitar 10 ton per hari. 10 ton. Ya. Nah, tapi tantangannya adalah bukan hanya satu desa kan Mbak, tapi kita harus bagaimana menduplikasi dari unit pengolahan sampah ini untuk diterapkan, karena untuk mendukung pemerintah yang saat ini akan menghapus yang namanya TPA Mbak. TPA itu nggak akan ada lagi, tapi disebutnya adalah TPS 3R. Nah, TPS 3R ini mereka akan mengelola sampah di TPS itu sendiri, bahkan bisa menciptakan sampah itu bisa dikirim. Salah satunya Indosemen menjadi off-taker Mbak. Kita udah kerjasama dengan DLH,
bagaimana Indosemen itu akan mengambil istilahnya semua produce dari sampah tersebut untuk menjadi alternatif fuel di tempat kami. Tapi ingat, bukan membuang sampah di Indosemen ya maksudnya ya. Kan seringkali mindsetnya bahwa apalagi dicampur sama sampah. Iya, Indosemen itu mengambil sampah untuk dicampur menjadi bahan material, itu bukan bahan material. Terutama waktu itu saya sampaikan bahwa ini rice husk ke Indosemen pasti buat campuran semen, dimasukkan ke ada dalam semen isu, gitu iya. ya. Padahal itu adalah alternatif fuel. Kita saat ini kan seperti kita tahu rice husk itu juga menjadi salah satu bahan bakar alternatif. Ya, kita gunakan energinya ya. Ya, kita ambil energi, kita ambil panasnya untuk menjadikan tanur putar itu berjalan. Nah, saat ini sudah ada pada saat untuk proper emas kita menggandeng Desa Mundu Pesisir, Mbak. Walaupun itu sekitar berapa kilo ya, Bu ya? Ya, ada sedikit lah, 20 kilo lah ya dari Indosemen, karena ke arah pantai di pesisir Cirebon. Nah, waktu itu memang seperti kita tahu bahwa kita sudah menerima got back istilahnya sampah laut, tapi dari sampah laut yang bukan dari sampah laut kita sendiri. Cirebon kan punya pantai. Nah, bagaimana kita melingkan tadi supaya kita dapat sampahnya, menyelesaikan masalah sampah di hulu pesisir. Kita mulailah ide untuk dari Bu Erna sampaikan bagaimana kita melingkan semua yang namanya sampah laut bisa dikirim ke Indosemen dan itu menjadi alternatif fuel. Nah, permasalahannya pada saat proper emas itu kita berpikir, wah, di Mundu Pesisir itu mereka juga ada kesulitan karena sistem di laut Cirebon itu cepat banget, apa sih istilahnya, Bu? Abrasi. Iya, dia cepat banget. Jadi kalau dikeruk tuh sudah langsung tertimbun sampah lagi gitu loh. Jadi mangrove itu yang sudah ditanam, kita waktu itu kita angkat namanya Pak Nursin. Pak Nursin itu menjadi lokal hero di Mundu Pesisir. Nah, beliau itu sudah memelihara mangrove. Ternyata mangrove itu selalu rusak oleh karena sampah yang terbawa dari laut. Nah, itulah salah satu inovasi kami di Proper Emas, bagaimana memikirkan sampah itu bisa kita ambil tapi tidak merusak mangrove gitu. Kita membuat namanya penangkap jaring sampah. Jadi kita pakai itu menjadi sekitar berapa kilo ya Bu? 10 kilo ya Bu ya. Sementara untuk supaya sampah itu tidak masuk ke area pantai. Nah, itu sih salah satu inovasi yang kami lakukan. Saya suka sekali sih Bu itu idenya ya. Kita menggunakan polybag ya tadi ya, PGB, poly got bag ya, dari luar kota. Padahal sedangkan kita tuh pun di sekitar Cirebon pun ada pantai yang punya peluang untuk sama-sama punya masalah yang sama, dan kita juga bisa solving problem di situ, dan kita juga bisa bermanfaat di situ gitu ya Bu ya. Betul. Nah, kalau dari Bu Rita sendiri pas pertama kali masuk ke Desa Gempol mau menginstalasi UPS gitu, nah gimana sih Bu antusiasme dari masyarakatnya terhadap program yang Ibu bawa? Iya, pasti ada challenge ya, pasti ada constraint di situ. Jadi sebenarnya kan kita memperhatikan kadar air. Ya. Nah, yang itu yang paling kesulitan karena kita bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat untuk memilah sampah. Pada saat mereka membawa ke UPS, sampah itu sudah terpilah dengan baik. Jadi kita juga bisa mengcluster sampah tersebut, terutama yang plastik. Kita tahu kan plastik itu sangat-sangat sulit untuk dikelola oleh bumi untuk menjadi dihancurkan. Nah, itu belum tersosialisasi dengan baik bagaimana mereka punya perilaku untuk memilah sampah. Jadi kalau untuk ke desa yang saat ini ya syukur alhamdulillah di Cirebon ini terutama di desa kami ini Desa Gempol itu sudah menduplikasi untuk membuat UPS skala BUMDes gitu loh. Nah, BUMDes inilah yang sekarang Gempol sudah 100% mereka mandiri dari istilahnya keuangan yang diberikan oleh pemerintah terhadap desa itu. Jadi kita sebagai Indosemen murni menerima RDF dari mereka. Jadi memang ini gini, saya tambahkan
yang tadi saya katakan, kita lebih concern pada sustainability ya. Efek domino dari awal kita punya UPS BUMDes Palimanan Barat, kemudian kami mencoba sedikit agak jauh ke daerah Mundu, kemudian di situ akan sudah dibangun juga untuk UPS juga yang hal yang sama direplikasi lagi di Gempol sekarang yang baru. Jadi memang efek domino dari program yang kita buat ini cukup baik gitu. Sehingga mungkin itu salah satu yang dilihat oleh Proper gitu. Walaupun pengelolaannya secara unit-unit kecil, tapi dia bisa continue dan dia bisa menghidupkan beberapa orang dalam pengelolaan sampah itu. Ya, tadinya ibu-ibu juga di involve di dalamnya untuk memilah sampah tadi. Memilah sampah. Kemudian ibu-ibu kan biasanya yang paling cepat untuk bisa mendapatkan sesuatu yang baru itu paling cepat gitu ya. Apalagi kalau punya ada nilai tambah di situ. Paling cepat. Dan itu yang kita garap, bukan hanya di ibu-ibu, kemudian ada difabel juga kita ikut bantu kita juga. Ada difabel, mereka kita libatkan untuk menanam tanaman yang akan kita tanam di area reklamasi, Mbak. Jadi kita coba mereka bisa memelihara ya dari kecil si tanaman tumbuhan tersebut, setelah besar kita pakai untuk menjadi tanaman di reklamasi kita. Itu juga dinilai sih di Proper seperti itu. Ya karena menanamnya itu menggunakan pupuk yang dari sampah juga. Ya. Nah, jadi makanya ada satu rantai ya, sirkular. Semuanya jadi satu zero waste konsepnya jalan di situ. Tidak ada yang tersisa. Nah, sementara Indosemen mendapatkan sisa dari tadi setelah dimanfaatkan oleh masyarakat, baru Indosemen manfaatkan sebagai AS. Sisa yang tidak terkelola dengan baik tadi yang kayak plastik tadi kan tidak ada nilai tambah di masyarakat, kita pakai untuk RDF di tempat kita. Ya, betul kata Bu Rita, kalau bercerita tentang inovasi di Proper nggak cukup 1 jam. Ya Bu ya, biasanya kan sampai berapa tahun Bu? Berapa bulan gitu ya. Jadi dijelaskan nih sama Bu Rita, masyarakat tuh agak kurang berinisiatif dalam memilah sampah ya Bu ya. Betul. Karena mungkin saya sebagai masyarakat pola pikirnya nanti akan karena di sini sudah dipisahkan, nanti ujung-ujungnya di TPN disatukan juga, ngapain gitu kan. Tapi sebenarnya itu sangat bermanfaat ya Bu ya, di saat dikelola itu sangat memudahkan untuk pihak-pihak pengelola untuk segera untuk mengelola si sampah tersebut. Karena terutama di Indosemen ini kita kan ada yang namanya Santa Perse, Mbak. Santa Perse itu kita gandeng dari kelompok wanita tani Desa Kedung Bundar. Nah, ibu-ibu ini luar biasa, Mbak. Mereka sudah bisa memilah sampah. Jadi semua yang punya added value mereka bisa kerjasama dengan DLH. Nah, jadi saya coba Indosemen bagaimana sih karyawannya atau karyawatinya itu bisa terlibat juga untuk memilah sampah dari rumah. Memang kita karyawan diharapkan bawa sampah dari rumah untuk kita kontribusikan ke perusahaan. Namanya sedekah, jadi tidak dapat tidak masuk di dalam bank sampah tadi. Jadi ada 2 yang mulai termasuk kita ajak semua karyawan dan karyawati kita gitu. Ibu-ibu juga kan di sini perannya selain dalam bekerja juga memiliki keluarga serta mungkin memiliki anak gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Erna nih, gimana sih Bu? Terutama kan Ibu nge-lead tim Proper, Ibu juga bekerja sebagai SHDF Head, Ibu juga menjadi istri sekaligus menjadi ibu. Gimana sih Bu cara membagi-bagi waktunya? Pernah nggak Bu merasa kewalahan gitu? Mungkin awal-awal dulu mungkin ya. Kalau sekarang sih enggak ya. Tapi udah tahu ya Bu ya. Dramanya sudah tahu, kemudian perlu diingat kita menyusun Proper itu bukan hanya sehari 2 hari, betul. Bahkan mulai bulan Januari sebenarnya kita sudah mulai merancang bangun apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Dan itu kita lakukan bertahap. Kalau dulu benar, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu seminggu sebelum dikumpulin baru kita buat ya laporannya. Sekarang enggak, kita jadi udah ada timeline-nya dengan lebih baik. Tapi yang paling penting adalah menyeimbangkan waktu untuk keluarga itu kapan, menyeimbangkan waktu untuk pekerjaan itu kapan, bahkan juga kita tidak luput dari bagaimana kita beribadah juga harus kapan. Nah itu yang sulit di awal, tapi
seiring dengan berjalannya waktu, dan yang paling penting adalah dukungan suami tentunya. Kalau nggak ada keluarga, suami udah pasti. Jadi manakala kita harus pulang sampai larut malam, bahkan sampai menginap, dan itu kita tidak jarang kita harus sampai nginap di kantor. Saya di kantor makanya ada sofa bisa buat tidur ya, karena memang begitu adanya. Bahkan kalaupun saya pulang di rumah masih buka laptop juga, dan itu kalau waktu-waktu itu sebelum acara proper deadline-nya itu datang, saya selalu bilang sama suami saya, ini saya udah punya agenda sekian, tolong saya dipahami, karena pasti saya akan kekurangan waktu untuk keluarga. Bahkan di situ juga ya kebetulan anak-anak saya juga menerima, dan saya karyakan juga kadang-kadang untuk membantu proper. Main compile data ya. Ya seperti itu. Abis kita sudah nggak punya waktu lagi, udah nggak punya orang lagi, dan kita harus segera selesaikan itu semua. Jadi bagaimana cara membaginya seperti itu, Mbak. Tapi yang paling penting adalah dukungan keluarga, terutama suami. Kalau misalnya kita tidak dapat izinnya, ya tentu kita juga tidak bisa bergerak. Dan itu memang tantangan seorang wanita karir ya, saya pikir. Semua wanita karir pasti akan seperti itu. Dan menjadi wanita karir itu juga merupakan satu pilihan. Kita mau jadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir. Dan kalau menjadi wanita karir, konsekuensinya juga dipahami oleh keluarga. Tanpa itu semua ya kita nggak ada apa-apa. Ya sebenarnya kagum sih Bu sama wanita karir tuh, karena ya gitu tadi multi perannya itu kapan kita bisa membaginya, kapan kita harus dengan keluarga, kapan kita harus dengan pekerjaan, itu kan pasti butuh skill yang tinggi ya Bu ya, manajemen waktunya yang luar biasa, dan juga harus ada dukungan dari keluarga. Kalau dari Bu Rita sendiri, dari sisi keluarga, suami dan anak, tanggapannya gimana nih Bu atas pilihan Ibu yang mengambil multi peran sebagai career woman? Sama sih seperti kata Bu Erna, semua wanita tuh harus menghadapi yaitu tadi dengan pimpinan juga kadang kan harus hari ini gitu kan, kita nggak bisa kan, kita ada deadline kan dalam pekerjaan. Jadi memang salah satunya adalah dukungan suami, dan terus anak-anak juga memahami. Seperti sempat kejadian kayak kemarin juga, pulang sampai jam berapa, ibu saya kebetulan ada di rumah, dia tungguin saya sampai tidak tidur. Saya bilang, Mama kenapa nggak tidur, kamu belum pulang gitu. Jadi itu ada terenyuhnya, dia ada apa sih kok ya, oh kalau udah pulang dia sudah tenang, dia baru bisa tidur. Jadi mungkin suami juga menunggu seperti itu ya Bu ya, bahkan nungguin jemput kita di mana. Tapi ya dalam hal seperti ini kami sudah bisa lewati sih, udah berapa puluh tahun nih Bu ya. Jadi proper ini sudah menjadi bagian, sudah tahu proper lagi mah. Iya. Jadi kayaknya tuh cepet banget waktunya gitu loh, kita baru selesai, perasaan tuh baru selesai udah mulai lagi gitu. Tapi yang itulah seperti hal yang awal kita ngomong tadi, ada hal-hal yang ada kangennya gitu loh, dimana walaupun memang capek secara fisik dan mental nih, tapi kami menikmati. Itulah salah satunya, bahwa keluarga juga mendukung dan mereka bisa memahami. Dan memang waktu yang kita berikan kan nggak setiap hari ya Bu ya. Jadi hanya pada saat proper ini pun mereka, oh ya setahun sekali misalkan seperti itu, waktu yang deadline-nya itu loh. Dan tuh seperti kata Ibu, kita ibadah juga saling mengingatkan, Bu saya izin ya, saya mau ke gereja dulu, juga diberikan waktu. Jadi sangat kita nikmati sih, keluarga juga mendukung gitu. Paling penting menurut saya adalah manakala kita mencintai sesuatu, kita pasti akan melakukannya dengan sepenuh hati. Manakala kita melakukan dengan sepenuh hati, tentu hasil yang didapat juga akan lebih baik. Betul. Itu yang paling penting. Dan mungkin ini salah satu kelebihan wanita karir ya, karena apa? Wanita itu bisa mengerjakan dalam satu waktu beberapa jenis pekerjaan. Oh iya benar Bu. Double tense. Benar. Sambil masak, sambil nyuci. Benar. Ya. Saya di proper saja bukan saya hanya ngelit mereka ya, tapi saya juga punya tugas. Jadi pada saat saya lagi mengerjakan tugas saya harus bisa juga membantu yang lain. Dan memang itu kelebihannya wanita mungkin ya, secara kodratnya dia bisa bekerja dalam satu waktu untuk beberapa kegiatan. Nah itu juga di bawah tekanan lagi Bu ya. Selalu di bawah tekanan. Robot tuh selalu di bawah tekanan, Mbak. Jadi kalau misalnya kita ada waktunya luang, enak sekali ya. Tapi ya justru kita di bawah tekanan ini bagaimana kita bisa berpikiran jernih. Nah kalau tidak diciptakan dengan kondisi yang nyaman, tentunya semua orang pasti akan lari. Jadi sebuah fun fact juga nih, saya pernah ngobrol sama Bu Erna, saking multitaskingnya, jadi Bu Erna tuh bisa sambil ngetik
tapi sambil dengerin gitu dan dengerin juga ngobrolnya nyambung gitu. Jadi ya memang multitasking sekali ya Bu ya, kita itu dituntut untuk bisa berbagai peran dalam waktu yang bersamaan. Nah, ibu-ibu tuh sebenarnya udah join di Indosemen dari tahun berapa, Ibu? Saya dari tahun 94. 94. Sama. Kita udah 30 tahun ya. 30 Sudah cukup lama. Dari gadis sampai anaknya gadis kalau saya. Dia dari gadis, anaknya gadis, saya dari gadis, anaknya jejak. Ya. Sudah lama sekali ya Bu ya. Nah, gimana sih Bu? Kalau misalnya ini pengalaman saya sendiri ya, kalau saya pernah lagi beli makan terus ditanyain kerja di mana gitu. Kerja di Indosemen. Ih, emang bisa perempuan kerja di pabrik semen gitu kan. Itu kan kayak stereotip masyarakat sekitar tuh wanita bekerja di pabrik semen tuh agak aneh gitu lah. Nah, kalau dari pengalaman ibu-ibu nih, gimana sih Bu perasaan atau rasanya bekerja di pabrik semen? Ada kenangan-kenangan yang berkesan atau hal-hal uniknya nggak selama 30 tahun bekerja di Indosemen? Iya Bu Erna. Yo. Kayaknya banyak nih. Umum aja ya, karena waktu juga kita sangat terbatas. Prinsipnya sih sebenarnya bukan karena industri semen ya. Kita bekerja dimanapun, selagi kita bisa melakukan yang terbaik dan kita tahan terhadap segala hal yang ada di hadapan kita, ya no problem. Dan kalau dibilang stereotipnya di industri semen itu perempuan itu jarang, saya pikir enggak lah ya. Bahkan tentara pun juga banyak yang perempuan. Bahkan yang pilot pesawat itu juga banyak yang perempuan. Apalagi hanya sebatas di industri semen yang dia napak di tanah ya. Jadi menurut saya enggak demikian. Cuman mungkin memang secara dominasi pekerjaan itu lebih banyak oleh kaum pria. Ya, bisa dipahami karena pekerjaan fisik mungkin akan lebih banyak dibutuhkan di sana. Sementara kalau wanita kan secara fisik tidak terlalu kuat seperti laki-laki ya. Tetapi kalau misalnya di luar fisik, ya tadi bisa diadu lah, boleh dibilang seperti itu. Ya, jadi artinya multitasknya seorang wanita itu justru menjadi satu kekuatan. Walaupun dilihat mungkin lemah, tetapi justru kelemahan itulah yang menjadi satu kekuatan. Dia bisa lebih bijak, bisa lebih sabar, bisa berperan sebagai ibu, bisa berperan sebagai atasan, bisa berperan sebagai bapak, whatever lah ya. Jadi artinya itu tidak benar. Kita bekerja di industri semen, mau pria ataupun wanita, bagi saya kesempatannya itu selalu ada. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, melakukan hal itu, segala sesuatu halnya dengan baik, dan jangan pernah merasa bahwa kita banyak kekurangan. Kita pasti banyak kelebihan yang tentu kita harus eksplor itu, dan jangan pernah juga merasa lemah atau menjadi kaum yang lemah, sehingga kalau saya mengutip dari Ibu Dani kemarin, jangan selalu ingin diistimewakan ya, karena bagi saya itu tidak ada. Jadi kita sama-sama bekerja, kita sama-sama berkarya, dan itu lebih utama dimanapun kita berada. Bukan hanya kita kerja di industri semen, kita berada di masyarakat, gurita ada di gereja, jadi aktivis gereja, itu pun harus melakukan yang terbaik. 30 tahun, suka dukanya banyak. Kita bisa duduk sampai dengan titik ini pun, perjuangannya juga tidak sedikit. Tapi perjuangan itu jadi pembelajaran hidup kita untuk bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Setuju Bu. Seperti itu Mbak. Jadi pasti banyak sekali Bu 30 tahun ini pengalaman. Mungkin ada yang paling berkesan apa nih Bu? Selama yang paling berkesan ya di tim proper ini menurut saya. Karena suatu pekerjaan yang dengan waktu yang sangat mepet, kami harus melakukan penyusunan laporan, di samping juga pekerjaan yang rutin kita harus selesaikan, juga sama-sama ada deadline. Ya, paling berkesan karena nantilah kalau udah intens masuk ke tim proper baru terasa gimana rasanya. Ya, disitulah kita bisa memahami artinya teamwork yang sejatinya. Teamwork sejatinya ada di situ. Di tim kami itu tidak ada istilah Mbak Septi, lepaskan semua jabatan. Kita di situ adalah sama-sama menjadi satu tim dengan berbagai keahlian masing-masing. Jadi di situ kita bisa brainstorming
Dan kalau brainstorming tim kami ini luar biasa. Ada yang nadanya tinggi, ada yang beda suku juga ya Bu ya. beda suku juga, beda segalanya. Tapi ya, Jadi, ya itu menjadi sesuatu heterogenitas yang ada di kita itu menjadi satu warna yang kalau diharmonisasikan dengan baik akan lebih cantik terlihatnya kan. Itu sebenarnya yang paling berkesan ya adanya di sini. Menurut saya, tapi nggak tahu kalau Bu Rita. Kalau Bu Rita gimana Bu? Ya 30 tahun sepertinya kalau diingat-ingat dulu kita cupu-cupu banget ya Bu datang. Ya masih segini gitu. Sekarang segini. Oh, dulu masih langsing, sekarang sudah yang gitu maksudnya. Iya. Berarti senang ya? Artinya itu apa? Ya memang 30 tahun itu banyak dipelajari. Yang pasti gini, ternyata kami itu diberi kesempatan sama pemimpinan kami untuk terutama waktu itu kami belum masih D3 ya Bu ya. Ternyata perusahaan instrumen itu baik banget untuk kami bisa mengembangkan. Jadi kami sempat sekolah melanjutkan ke strata 1 saya. Bu Erna bahkan bisa menjadi strata 2. Waktu itu 2009. Ya kalau saya waktu itu harus saya pikir wah saya D3 saja kayaknya nggak bisa dikembangkan. Nah saya izin untuk sekolah lagi dan diberi kesempatan. Dan memang waktu itu diberi kelonggaran sih karena saya kuliah dari sore sampai malam. Karena itu sebelum COVID ya. Kalau sudah COVID mungkin ada mudah karena ada online. Tapi waktu itu memang kita sudah mulai ya Bu ya. Bu Erna bahkan di UMC ya Bu waktu itu ya S1-nya ya. Ya, saya dulu S1-nya di Cirebon karena yang mudah ya. Waktu itu saya juga di Cirebon. Jadi saya dari tempat kerja saya naik motor. Wush. Karena sudah katanya udah ngebut banget Bu Rita. Karena itu saya ngejar waktu. Karena saya harus kuliah. Salah satu pembalap Indosemen. Karena saya ngejar waktu waktu itu. Karena saya dari Cirebon dari Palimanan ke Cirebon itu kan sekitar 20 kilo ya. Jadi mau nggak mau waktu itu juga saya langsung belajar motor waktu itu. Karena saya nggak bisa naik motor. Jadi karena saya mau kuliah saya naik motor. Dan sampai situ saya sampai jam 9 malam. Saya kuliah sampai hari Sabtu, Senin sampai Sabtu saya kuliah. Jadi itu yang saya berterima kasih sama Indosemen. Saya diberi kesempatan untuk kuliah lagi dan itu menjadi mungkin ladang kami. Karena waktu itu kalau kami hanya D3 kami mungkin tidak bisa mencapai posisi seperti sekarang ini. Kami harus sarjana. Tapi makanya saya tekankan pada anak-anak muda bahwa siapkan dirimu. Karena kesempatan itu datang tuh tiba-tiba dan kalau kesempatan tuh bagi orang yang mempersiapkan diri. Nah itu kami mempersiapkan diri dan kebetulan Bu Erna pun waktu S2 ambil apa Bu? Saya lingkungan. Tuh teknik lingkungan. Waktu itu di mana ya Bu ya? Di Unsud. Wah beliau lebih ini lagi lebih hebat lagi, dia harus bolak-balik naik kereta. Saya ingat banget. Waktu itu masih kereta berapa ya Bu? Oh kereta masih 25.000 dulu. Iya. Tapi plus berapa? 2012. Nah, jadi kami mengambil kesempatan itu untuk improve sampai hari ini. Itu kesempatan yang saya bersyukur banget selama 30 tahun kami bisa berkontribusi lebih untuk perusahaan oleh karena ternyata setelah kesini memang dituntut untuk presentation, perlu membuat reporting, itu adalah pembelajaran selama ini karena memang itu yang dibutuhkan dan kita sudah siapkan. Itu sih kalau bagi saya. Karena kalau misalnya kesempatan datang tapi kita belum siap, itu kesempatan bisa hilang bagi ya, Bu orang ya? yang sudah mempersiapkan dan itu akan lewat. Jadi saya pikir kalau saya boleh berterima kasih ya itu sih bahwa saya beri kesempatan dan ternyata masih ada bagi kami berdua ini posisi yang kalau kita lihat sekarang anak-anak muda ya Bu ya, cepet banget, kita kayaknya dulu lama banget. Tapi itu masih bersyukur gitu loh diberi kesempatan gitu Mbak. Sebenarnya intinya adalah jangan pernah cepat puas dengan hasil yang kalian dapat saat ini. Tapi cobalah raih yang menjadi satu tantangan yang lebih baik dari saat ini. Terkadang kita melihat tantangan itu sangat berat sehingga kita belum memulai itu sudah merasa mundur. Tetapi sebenarnya kalau sudah dijalanin saya pikir nggak ada masalah ya. Dan itu memang semua pasti butuh pengorbanan.
yang paling besar pengorbanannya adalah tenaga tentunya ya. Kalau finansial itu udah pasti lah ya, karena itu insya Allah masih bisa lah. Dulu saya waktu S1 ya, kita karena masih berkeluarga dan punya anak kecil kan, jadi nggak mau jauh-jauh lah, udahlah di daerah Cirebon aja. Tapi begitu saya melihat, oke, saya ingin lebih baik lagi nih, saya ingin dapat ilmu lagi yang lain. Akhirnya saya ngambil waktu itu di Unsud dan nyebrang ilmu dari sosial menjadi ke IPA kan. Dan itu juga butuh effort yang besar juga gitu. Pada saat orang lain tidur, saya masih buka buku. Masih nggak seperti sekarang. Sekarang udah pada lihat AI aja selesai. Tapi saat itu saya harus baca banyak buku, harus referensinya banyak dan sebagainya. Pada saat orang lain tidur, saya harus hadapi ujian dalam kondisi anak masih kecil-kecil yang nangis dan sebagainya. Banyak sekali dalam perjalanan pengorbanan seperti itu. Nah, hal seperti ini saya sangat berharap untuk generasi muda, terutama generasi Gen Z ya, yang katanya kalau saya ngutip Pak Marcos waktu mengatakan generasi strawberry ya. Jadi ya, strawberry itu katanya manis tetapi kemudian mudah layu, ya cantik manis tapi kemudian mudah layu. Saya pikir itu tidak menjadi satu konsep yang harus dipegang, tapi justru Gen Z ini pola pikirnya cepat ya. Anak-anak generasi Gen Z ini itu pola pikirnya cepat. Justru karena dia punya pola pikir yang demikian cepat, seharusnya dia harus lebih baik dari pendahulunya. Nah, ini yang saya harapkan. Boomer ya, Bu ya. Paling tidak tipsnya adalah jangan cepat merasa puas dengan apa yang kamu dapat hari ini, tapi lakukan yang lebih baik untuk hari yang akan datang. Berarti kan Bu Rita sama Bu Erna ini mungkin berarti tidak hanya 3 peran ya, tidak hanya career woman, ibu dan juga istri, tapi juga sebagai student ya selama di Indosemen, 4 peran bersamaan di waktu yang sama. Itu pasti kan nggak mudah ya Bu ya, apalagi baru memulai sekolah lagi di usia yang ya mungkin tidak seperti pada umumnya. Saya nggak bilang kesulitan untuk belajarnya lumayan. Ya itu kan pasti ada kesulitan tersendiri ya Bu ya. Apa sih Bu motivasinya? Kenapa pengen kenapa sih saya harus belajar atau harus menempuh pendidikan setinggi itu, dan telat nggak sih Bu baru mulai di waktu segitu? Ternyata saya Bu ya. Saya pikir nggak ada kata telat ya untuk belajar. Tidak ada kata telat. Kalau saya bilang ke anak muda sekarang, saya aja bisa, kenapa kamu enggak? Ya. Motivasi saya saat itu, saya merasa saya belum tahu banyak hal. Sehingga untuk saya tahu banyak hal, saya harus mencari tahu. Kalau kita hanya mencari tahu via Google seperti anak sekarang, itu rasanya tidak bijak. Karena akan lebih baik kalau kita belajar pada orang yang memang selayaknya untuk kita belajar kepada dia. Artinya di bangku sekolah itulah tempat yang paling benar untuk kita belajar. Di situ ada gurunya, kita bisa bertanya terhadap pengalaman dia, kita bisa bertanya terhadap hal-hal yang kita tidak tahu, tidak menggunakan perspektif sendiri gitu ya. Ya kalau kita bicaranya hanya lihat di Google seperti halnya anak sekarang, apa-apa lihat jawabannya di AI gitu ya. Jadi saya pikir ya, itu bukan satu jalan keluar terbaik, tapi itu hanya menjadi pendukung terhadap permasalahan yang ada. Yang paling baik adalah kita menanyakan langsung kepada orang ahlinya. Itu yang menjadi dorongan saya harus lebih baik, saya harus lebih banyak tahu, sehingga manakala saya nanti mendidik anak-anak saya tidak salah dalam melangkah. Seperti itu. Kalau Bu Rita sendiri motivasinya apa nih? Saya sih karena gini, jadi saya memotivasi anak-anak untuk meraih yang terbaik. Ini mama aja bisa kuliah loh, istilahnya udah tua gini. Terus di semuanya tuh saya paling tua lagi. Di antara dosen saya paling tua, istilahnya dosen saya tuh masih anak-anak muda gitu. Justru lebih senior daripada dosennya. Dan saya boleh dibilang karena saya menghabiskan waktu kerjaan saya untuk ke situ, malah maaf kata dosennya nggak datang, saya marahin. Saya bilang, saya sudah habiskan waktu loh ya untuk saya kuliah dengan baik, tapi kok ya tidak di manage dengan baik untuk memberi kuliah. Maaf untuk Cirebon seperti itu, dan
Dan ternyata untuk motivasi anak-anak pun mereka melihat, oh ya saya harus meraih terbaik, orang tua saya aja melakukan hal yang mama saya aja kerjain gitu loh, untuk kuliah lagi di umur yang nggak muda gitu istilahnya, dan bisa motivasi yang lain juga. Itu ya, yang saya tangkap berarti ibu-ibu ini ingin menjadi role model ya, untuk keluarga, untuk anak-anak, bahwa belajar itu tidak ada kata terlambat. Pertanyaan pamungkas terakhir nih Bu, karena kita sudah di ujung sesi. Apa pesan yang mau disampaikan kepada kaum wanita nih yang sedang menonton podcast kita hari ini? Boleh Bu di-share pesan yang mau disampaikan? Silakan dulu. Silakan Ibu. Saya pikir kita sebagai wanita harus berbangga terhadap kodrat yang diberikan Tuhan kepada kita, karena wanita itu bukan kaum lemah, tetapi justru dengan kelemahan yang dia punya, dia menjadi kaum terkuat dibandingkan laki-laki. Karena memang melalui wanita lah lahir generasi-generasi baru, dan generasi baru itu juga harus punya satu acuan baru. Dan siapa yang akan menjadi contoh pada keluarga? Biasanya anak adalah seorang ibu, dan seorang ibu yang baik tentunya harus memberikan satu pelajaran yang baik juga bagi anak-anaknya, entah itu dari perilakunya, entah dari pola pikirnya dan sebagainya. Menjadi seorang wanita adalah menjadi satu hal anugerah yang mungkin tidak terkira ya, karena kita punya kesempatan melahirkan anak-anak penerus kita dibandingkan laki-laki. Dan juga menjadi wanita bukan menjadi satu alasan juga untuk kita menjadi kaum lemah, tetapi justru disitulah kekuatan dari satu bangsa. Kekuatan satu bangsa itu tergantung dari ibu-ibu yang ada di dalamnya tentunya. Nah, bagi saya itu yang penting, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada kata tidak untuk berjuang, tetap semangat dan lakukan itu dengan baik. Semua bahagia, tetap teman sekitar kita bahagia, dan keluarga kita bahagia. Itu yang harus menjadi motivasi diri kita. Kalau Bu Rita, apa nih pesan yang mau disampaikan untuk kaum wanita yang sedang menonton podcast ini? Iya, kalau saya jangan merasa rendah diri karena kamu seorang wanita. Jadi explore, terus find yourself, what is your strength. Jadi kekuatan apa di dalam dirimu, potensi apa di dalam dirimu. Saya pikir enggak hanya untuk karyawati, tapi juga untuk ibu-ibu yang ada dimanapun. Kita harus temukan potensi kita, kembangkan itu. Mungkin pada saat-saat yang mungkin kelihatan susah, bahkan itu jadi strength yang kuat untuk ditemukan. Banyak sekali para suami juga akan melihat, bersyukur kalau wanita itu mempunyai potensi dan itu bisa dikembangkan di keluarga mereka. Itu sih, dan jangan lupa terus belajar. Dan itu yang saya sampaikan tadi Bu, Mbak, kalau peluang itu datang bagi orang yang mempersiapkan diri. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erna dan Bu Rita atas sharing sessionnya. Saya pribadi merasa sangat banyak insight baru ya, dan terinspirasi ini dari peran-peran ibu sebagai career woman, sebagai ibu, sebagai istri. Dan terakhir mungkin kami bertiga ingin mengucapkan Happy International Women's Day. Yes. Ada hadiah untuk ulang tahun. Oh iya, selamat ulang tahun ya. Selamat semuanya ke 50 tahun. Mungkin sekian dari kami. Sampai berjumpa di podcast Santap Ilmu selanjutnya. Podcast.